Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Semua sebelum itu di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham-saham yang dijual dan dibeli asing selama seminggu terakhir. Nah, memang untuk minggu ini memang horor banget teman-teman ya, marketnya horor lah pokoknya. Ini kalau teman-teman misalnya ngelihatin Porto sama ngelihatin film Conjuring misalnya, pasti lebih serem ngelihatin Porto. Apalagi kalau teman-teman itu isi portonya saham-saham blue chip. Ya pasti lebih serem melihat porto lah daripada ngelihatin film horor kayak gitu guys. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk IHSG sebentar ya. Sebelum kita lihat saham-saham ini jualan dibeli asing, kita lihat IHSG sebentar. Nah, IHSG ini sempat udah horor sih sebenarnya dari tanggal 11 Desember teman-teman. Ini sempat naik ke IHSG, wah IHSG bakal ATH nih gitu ya. Udah pada happy lah pokoknya di tanggal 11 nih. Wah, ini IHSG bakal ke ATH nih ya, ke 7.900 gitu. Ternyata di akhir sesi pada turun, tiba-tiba kempes di sini. Nah, hari-hari setelahnya udah horor. Bahkan yang paling horor tuh kemarin ya di tanggal 18. Nah, sekarang udah mending nih, kayak ada doji gitu ya, ada perlawanan gitu ya. Tapi masih dibanting juga di akhir sesi guys tadi ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. IHSG guys. IHSG itu kan terus bentuk lembah dan bukit ya. Sekarang kan lagi banyak fear, lagi banyak ketakutan ditebar ya gitu. Orang-orang sekarang lagi pada takut lah di bursa. Dan sebenarnya itu udah terjadi berkali-kali loh. Di sini juga pada takut, di sini juga pada takut, di sini juga pada takut. Kemarin di tanggal awal-awal Desember juga pada takut, terus pada happy. Ya, di sini takut, terus happy, takut. Happy, takut. Dan kayak gitu aja. Saham itu kayak gitu, guys. Jadi istilahnya saya yakin banget ya, di masa yang akan datang itu IHSG bakal ATH lagi kok. Jadi ya kalau misalnya gini ya, ada orang yang IHSG lagi suram nih, amanin aset, cut loss gitu misalnya. Ya sah-sah aja, nggak masalah juga teman-teman untuk ngelakuin hal yang seperti itu. Tapi guys ya, kalau teman-teman itu duit yang dipakai buat beli saham itu bener-bener duit dingin ya, bukan duit yang mau dipakai gitu, mendingan tahan aja. Ya, kenapa? Karena kalau kita cut loss saat di lembah, itu akan menyebabkan penyesalan yang luar biasa. Karena saya juga dulu pernah seperti itu, teman-teman. Itu cut loss pas suatu market di lembah. Cut loss, habis itu naik. Dan itu nyesek banget. Nggak enak pokoknya lah. Kalau misalnya duitnya itu bener-bener duit dingin, mendingan tahan aja. Kalau teman-teman tuh yang saham yang di hold itu adalah saham-saham yang bagi dividen gede ya, Big Bang, terus Telkom, Astra dan lain-lain. Pokoknya saham yang bagi dividen gede lumayan 7% tuh, 8%, 7% gitu ya, 6% ya itu masih oke. Itu tahan aja, teman-teman. Ya, di saran saya aja ya. Pokoknya jangan pernah cut loss tuh di lembah. Kalau kasus saya waktu itu di sini guys, nah, kalau misalnya IHSG udah naik kayak gini guys, di pucuk IHSG udah mulai di pucuk, tapi sahamnya masih minus, nah itu cut loss nggak apa-apa. Ya itu kalau saya sih biasanya seperti itu ya. Nah, saya masih ada nih yang floating loss lumayan ya di saham-saham blue chip. Tapi saya akan berkomitmen akan saya cut loss kalau misalnya si IHSG udah tinggi. IHSG udah di atas, tapi saham yang saya hold tuh nggak naik, ya itu saatnya kita cut loss kayak gitu. Kalau saat ini ya udah hold aja. Karena saya beli saham tuh pakai duit dingin yang bener-bener saya nggak pakai lah. Jadi istilahnya santai aja. Oke, kita lihat ya teman-teman ya untuk saham-saham yang dijual asing ya di seminggu terakhir dari tanggal 16. Ternyata masih dominasi oleh Big Bang ya. BRI dia sampai 2T. Di seminggu doang nih guys. Ada BCA, Bank Mandiri, BNI, Telkom, ya ada Adro ya, BRPT, Avian dan seterusnya teman-teman di sini. Dan hari ini udah mulai pada hijau ya, guys ya. Ada beberapa yang hijau lah di sini teman-teman. Nah, yang dibeli apa? Ini adalah saham-saham yang dibeli selama seminggu terakhir. Ternyata saham-saham Pak PP ya. Di sini ada brand yang top net bayar asing. Tapi kalau teman-teman di sini itu
asing yang masuk dan asing yang keluar itu nggak balance, teman-teman. Ya, jauh banget jomplang. Nah, ini yang top net buyer aja, si brand itu adalah 198 miliar ya. Nah, yang ngejual guys, top net sell-nya BRI itu 2T. Ya, bayangin aja. Jauh banget. Jadi istilahnya emang ini ada outflow asing yang masif guys di bursa efek nih emang. Apa mungkin pada nggak suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah juga mungkin bisa ya asingnya. Karena presiden kita nggak peduli sama saham gitu. Katanya mau nurunin rupiah sampai 5.000, tapi nggak peduli sama pasar saham gitu. Terus gimana caranya? Kan untuk menurunkan dolar sampai ke 5.000 misalnya, ya rupiahnya nilainya 5.000 gitu $1, itu kan harus banyak investor asing yang masuk kan, dengan jumlah yang sangat masif. Caranya gimana? Kan investor asing kan tuh mau invest di Indonesia kan yang dilihat pertama apa? Bursanya, teman-teman. Masa iya dia ngeliatin saham perusahaan satu-satu kan nggak mungkin. Dia ngeliatin sebelum dia invest ke Indonesia, dia ngeliat bursanya dulu. Jadi bursa efek itu adalah jendela untuk investor asing masuk ke Indonesia. Tapi pemerintah nggak peduli. Luar biasa. Itu juga nggak habis pikir sama pidatonya Pak Presiden gitu. Oke guys ya, kita balik sini lagi. Nah ini brand ada MDIE cuan. XL ya, di sini ada Medco. Medco ini dibeli ya guys ya, luar biasa. Ini saya kelewat gitu. Kalau Pak PP ya wajar lah ya. Saham bursa merah biasanya dia hijau. Nah gitu guys, itu yang dibeli dan dijual asing. Nah kita balik yang dijual aja ya, yang dijual dulu ya, karena ini memang saham-saham yang istilahnya mungkin teman-teman investor kan nggak mungkin ya beli brand gitu. Kecuali kalau kita nih yang trader, kita beli cuan kalau trader. Mungkin XL lah sama Medco nih yang masuk akal, sama INDF. Yang lain kan saham-saham gitu ya. Nah kita lihat ya untuk net sale-nya teman-teman. Ini ada BRI. Nah kita akan bahas satu BRI guys. Nah BRI apakah mungkin naik? Nah kalau menurut saya teman-teman, BRI ini udah mulai menarik ya. Ini udah di bottom ya, udah di support di sini teman-teman. Nah ini harga wajar ya teman-teman. Harga wajar BRI kalau nggak salah di 3.800 ya. Waktu itu saya pernah bahas harga wajar BRI pada protes gitu. Ini mau nyentuh nih harga wajar nih. Oke ya, kita lihat di sini ya untuk BRI teman-teman. Nah ini BRI bentar lagi nih bagi dividen teman-teman. Dan bagi dividennya lumayan ya, BRI sekitaran 20T kalau nggak salah ya. Ini banyak banget. Karena yang masuk ke retail ya paling nggak 30% atau 40%. Nih berapa sih? Jadi kita lihat ya untuk BRI ya. Di sini retailnya itu pegang berapa nih? Ya banyak ya, 40. Ya 46-47% lah. Selain Republik Indonesia tentunya ya. Ya berarti kan 40% dari 20T berapa? 8T. 9T. 9T banyak banget ya. 9T itu akan masuk ke market nih guys. Nah kemungkinan sih kalau menurut saya sih mungkin aja setelah pembagian dividen nanti BRI ini bakal naik malah ya untuk interim, nanti naiklah sampai ke dividen final kayak gitu ya untuk si BRI. Ini mungkin aja untuk saham-saham bank ini guys ya. Mungkin Januari lah naiklah guys untuk si bank ya. Ya mungkin ngikutin BRI tadi sampai dividen, karena bentar lagi ya untuk saham-saham bank itu kan bagi dividen teman-teman ya. Kebanyakan sih bulan Maret, April, Mei lah, antara 3 bulan itu. Maret, April, Mei itu akan semua saham big bank termasuk yang medium kayak BJBR, BJTM, BNGA gitu ya. Bank Danamon, BDMN itu akan bagi dividen teman-teman di bulan-bulan itu. Jadi kalau saran saya teman-teman ya, karena ini memang masih net sale untuk saat ini untuk big bank ya. Saran saya kalau teman-teman itu megang big bank ya, tahan aja sampai nanti bagi dividen final ya. Bukan interim ya, ini kan BRI mau interim ya. Sampai dividen finalnya yaitu sekitaran bulan Maret atau April, teman-teman. Ya ditahan lagi 3-4 bulan lagi lah. Kalau teman-teman itu nyangkut di saham big bank. Semoga aja kejemput minimal kayak gitu guys ya untuk si di big bank. Ya mungkin itu aja mas bro ya informasi dari kita ya. Kita mau persiapan nonton Malaysia gitu. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.